Tuhan yang baik. Kita percaya saudara walaupun di tengah-tengah badai yang tampaknya juga belum mereda. Tetapi kita percaya bahwa naungan kita bukan kepada manusia. Naungan kita bukan kepada orang tua kita, bukan kepada gereja, bukan kepada pemerintah, saudara, bukan kepada orang-orang pintar, bukan kepada bank, bukan kepada aplikasi, saudara, bukan kepada teknologi yang tercanggih sekalipun, tetapi kita bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian karena kita punya Tuhan yang tidak dapat digoncangkan, saudara ya. Ada berbagai macam kebenaran firman Tuhan yang perlu kita telaah pada hari-hari ini, saudara, supaya firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada diri kita yang sedang lemah. Yang percaya katakan amin. Suatu kehormatan tentunya pada malam ini, saudara, kalau kita masih bisa berjumpa Bapak Ibu sekalian. Suatu kehormatan pada waktu kita bisa mempelajari firman Tuhan bersama-sama, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan tentunya kalau kita hari ini bisa ada saudara ya, saudara hanya bisa melihat orang-orang yang di depan kamera. Ada saya, tadi ada Bogi yang worship lead, kemudian ada Rico dan juga ada Joshua, saudara. Tetapi di balik kamera ada orang-orang yang juga selama ini sudah mensupport, membantu saudara. Kita ucapkan terima kasih, katakan terima kasih tim multimedia ya. Amin saudara ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, malam ini saya terbeban sekali untuk membawakan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu Project Sarfat. Project Sarfat ini artinya apa sih saudara ya? Saya percaya bahwa saya berdoa firman Tuhan ini akan berbicara kepada kita. Saudara, ini bukan tentang minta sumbangan. Karena saya tidak perlu sumbangan, saudara, tetapi kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Mari kita melihat bersama-sama daripada kitab 1 Raja-Raja 17. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama, kemudian ayat 8 sampai dengan 16. Saudara, 1 Raja-Raja 17, kita melihat daripada ayat yang pertama, kemudian lompat ayat 8 sampai dengan ayat 16. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya firman Tuhan akan berbicara buat kita, katakan amin. Saudara, dimanapun saudara menyaksikan siaran ini, saudara boleh ceritakan dari mana asal kota saudara ya. Dan saya ingin tahu tentunya kalau saudara apakah masih bekerja atau tidak. Saya tentunya sangat berharap di musim-musim seperti sekarang ini saudara masih punya pekerjaan. Saudara ya, kadang-kadang pekerjaan kita enggak terlalu menyenangkan saudara ya. Tetapi rasanya hari-hari ini pada waktu kita masih Tuhan izinkan untuk masih mempunyai satu pekerjaan yang beberapa bulan lalu kita pikir ini udah nek banget gitu, udah capek banget kerja di perusahaan atau di bidang ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa hari-hari ini kita bersyukur. Amin saudara ya. Mari kita lihat ayat yang pertama. Saudara, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. Siap? 2, 3. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kita lompat ayat 8, saudara ya. 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wow. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Wow, 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Haleluya, 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan
ke atas muka bumi. Ayat 15, saudara, 2 ayat lagi, siap ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16, baca bersama-sama, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, katakan tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, katakan tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow, saudara, ini adalah satu cerita yang sangat keren banget, saudara ya. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya bertanya, Tuhan, apakah yang harus kami lakukan, saudara ya? Bapak Ibu sekalian, kalau saudara melihat di dalam kehidupan kita sekalian pada hari-hari ini, apakah ini menakutkan menurut saudara? Ya, secara jujur, secara manusiawi ini menurut saya sangat menakutkan sekali. Ya, saya nggak tahu dengan opini saudara, saudara boleh ceritakan pengalamanmu secara pribadi tentang apa yang saudara rasakan di dalam musim pandemi COVID-19 ini, saudara. Saya rasa siapapun orangnya pasti akan sedikit terbersit rasa khawatir, betul saudara ya. Khawatir akan sesuatu yang sepertinya tidak menentu, saudara ya. Khawatir mungkin di antara saudara ada yang khawatir kena penyakit COVID-19. Ada di antara saudara yang mungkin takut kehilangan pekerjaan. Mungkin daripada beberapa saudara, beberapa bulan yang silam baru saja startup atau satu perusahaan baru, saudara yang saudara invest uang gede banget. Mungkin juga di antara saudara bahkan saudara udah terlanjur untuk mengagunkan beberapa properti saudara sehingga saudara dapat fresh modal karena saudara hitung-hitungan kertas. Saudara melihat proyeksi 1 tahun, 2 tahun terakhir dan kemudian melihat prediksi apa yang akan terjadi di 2020, 2021. Saudara cukup confident nih dan kemudian saudara berani mengambil satu langkah iman dan kemudian saudara pinjam uang yang sangat besar, saudara, dan kemudian sekarang bisnis mati total. Dan kemudian saya nggak tahu dengan ketakutan apa lagi, saudara. Ya mungkin di antara saudara ada yang anaknya lagi kuliah di luar kota, saudara ya, atau di luar negeri, saudara. Di mana mereka sekarang bertanya kepada saudara, Pak, gimana dengan masa depan saya? Apakah semester depan atau tahun depan saya masih bisa kuliah? Atau saya akan menjadi seorang yang nggak punya kesempatan yang baik atau saya akan drop out dari kuliah saya. So what will my future be, Pak, saudara ya. Dan kadang-kadang saudara tidak bisa menjawab pertanyaan anak saudara karena saudara sendiri tidak tahu masa depan saudara sendiri bagaimana. Yang percaya katakan amin. Siapa yang ngalami ini saudara? Saya kalau saudara ngalami ini, saudara boleh ketik saya ngalami ini. Saudara beberapa kali bahkan di malam hari setiap 2 jam sekali saya tiba-tiba aja kebangun dari tidur, saudara ya. Kayaknya jiwanya nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu loh ya. Saudara kayaknya disturb banget. Nah saudara, Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa kondisi seperti ini sekarang sedang dialami oleh setiap daripada kita di seluruh muka bumi. Namun demikian saudara ya, saya bisa katakan bahwa kita ini masih beruntung sekali bahwa firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hidupmu bukan milikmu lagi. Yang percaya katakan amin. Pada waktu firman Tuhan berkata seperti ini bukan cuma slogan, ini bukan cuma retorika belaka, tetapi saudara, Yesus Kristus sudah datang ke muka bumi ini dan dia sudah bayar lunas seluruh kehidupan kita. Namun seringkali di dalam kehidupan manusiawi kita, walaupun kita udah dibaptis saudara ya, kita udah rajin ke gereja, kita udah memberikan persembahan, persepuluhan, udah nyumbang kiri, udah nyumbang kanan, udah pelayanan saudara, udah masuk ke hutan, keluar hutan, naik gunung, turun ke lembah saudara. Tetapi kadang-kadang itu menjadi satu kesombongan buat kehidupan kita yang mengatakan bahwa lihat nih gua hebat. Tetapi sekarang pada waktu kondisi menjadi seperti ini, everything strips away from us dan kemudian sekarang ini kita lagi di-expose habis-habisan tentang apa yang tidak bisa kita lakukan. Saudara, ini yang terjadi dengan kehidupan saya dan saya yakin ada banyak orang-orang di luar sana yang sedang mengalami hal ini, saudara. Ya, saya katakan misalnya seorang pengusaha misalnya atau seorang ilmuwan Bapak Ibu sekalian atau mungkin saudara adalah seorang banker yang sudah 40 tahun saudara ya, mungkin tahun ini tahun 2020 atau 2021 saudara lagi mempersiapkan your grand finale to exit from the business world saudara, dan saudara katakan I am done saudara ya. Saudara katakan bahwa I'm going to enjoy my old age, investasi gua udah matang banget gitu ya, portfolio saya udah aman. Tetapi sekarang it seems that your future is bleak, saudara, nggak jelas gitu. Sepertinya seakan-akan pelita itu hampir padam. So what are you going to do?
Nah, tadi saya katakan bahwa kita beruntung banget bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kalau firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, berarti kita sekarang tahu bahwa di dalam sisa kehidupan kita yang sepertinya nilainya, worth-nya ini lagi drop habis-habisan saudara. Kalau keberhasilan kita, dengar baik-baik. Kalau kita berhasil, kita sudah dilatih untuk memberikan kemuliaan, mempersembahkan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu kalau kita gagal, why in the world do we have to take it on ourselves alone? Nangkep gak saudara? Kalau kita gagal hari ini, kalau perusahaanmu bangkrut, kalau saudara gak bisa nyekolahin anak, kalau saudara misalnya investasimu hancur-hancuran, saudara, kalau saudara tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan di kala saudara lagi berhasil. So, kenapa saudara harus tanggung beban saudara sendiri? Worship leader kita malam ini saudara, seharusnya tadi he's a captain pilot for God's sake. Tadi pagi dia seharusnya terbang, kemudian semalam dia dapat WA katanya jadwalnya dibatalin saudara. So when is going to be your next flight? TBA, to be advised, everything is bleak now. Nah ini persis banget seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini saudara. Dikatakan di sana, ini Elia yang ngomong saudara ya. Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara, Elia kemungkinan besar tidak tahu berapa lama itu akan terjadinya drought atau famine atau kekeringan itu. Tetapi kemudian di akhir daripada kekeringan di sana itu, saudara ya, di Alkitab di dalam perjanjian baru, tahukah saudara Tuhan Yesus juga mengatakan, menceritakan tentang hal ini. Dan Tuhan Yesus berkata selama 3 tahun 6 bulan. Kata Lukas pasal yang keempat ayat 26 saudara ya. Saudara selama 3 tahun 6 bulan saudara bisa bayangin. Saya nggak berkata bahwa pandemik ini akan berlangsung 3 tahun 6 bulan loh saudara. Tetapi can you imagine if this is going to last that long? What your future will be. Saudara, saya nggak bisa tahu, tetapi saya percaya malam ini sedikit banyak firman Tuhan saya berdoa akan memberikan kekuatan bagi saudara. Saudara siap dikuatkan? Siapa yang perlu kekuatan? Saya perlu kekuatan. As I preach to you, saya perlu kekuatan daripada surga supaya saya bisa mengkhotbahkan ini buat Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, kita lompat ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya, lagi-lagi Tuhan ngomong kepada Elia. Elia itu adalah seseorang yang yang berani banget, saudara ya, punya hubungan yang kental dengan Tuhan. Saudara, dan kemudian ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat, katakan Sarfat, saudara ketik Sarfat. Yang termasuk wilayah Sidon. Saudara tahu nggak, Sidon adalah satu wilayah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. You know what? Sidon itu adalah hometown daripada Isabel. Saudara, ya, dan Tuhan kirim Elia langsung masuk ke ground zero, ke rumahnya, ke tanah kelahiran, ke hometownnya Jezebel, saudara. Dan diamlah di sana, saudara ya. Kemungkinan Jezebel nggak tahu di mana Elia karena udah benci banget, nggak nyangka kalau ternyata Elia lagi sembunyi di Sidon, saudara. Ini yang terjadi. Can you imagine that? Dan kemudian Tuhan katakan kepada mereka, guess what? I'm going to tell a widow, saudara. Kalau kita dengar kalau bahasa Indonesia janda itu, maaf kata saudara, itu konotasinya negatif banget gitu. Apakah saudara mau dipelihara oleh janda? Saudara, kayaknya nggak mau banget gitu ya saudara. Apalagi kalau misalnya mungkin ada yang berkata apa, kalau janda kembang lumayan. Apalagi janda kembang punya rumah 1000 meter dan punya mobil 2. Yang satu mobil kira-kira harganya 3 miliar. Who don't want saudara. Tapi itu konotasinya jelek banget. Saudara, tetapi di sini dengan dengar baik-baik, janda ini bukan cuma sembarang janda yang bisa dipermainkan orang. Janda ini nggak punya apa-apa. Saudara, dia dikatakan di ayat 10 dikatakan bahwa di gerbang kota, begitu masuk ke kota Sidon, di daerah Sarfat itu, saudara, di Sarfat di daerah Sidon itu, Elia langsung melihat janda itu dan ternyata janda itu lagi memulung. Can you imagine that? Dia lagi ngumpulin berkas-berkas. Saudara ingat di zaman Esther, kalau dikatakan Naomi dan Esther lagi mengumpulkan berkas-berkas karena mereka miskin. Mereka broke saudara ya. Jadi how in the world orang yang kekurangan, orang yang miskin ini dapat membantu dan dapat dipakai oleh Tuhan. Enggak mungkin, katakan enggak mungkin saudara ya. Tetapi kemudian Elia, saya yakin karena dia tahu bahwa ini Tuhan yang memimpin dia. Hari-hari ini kita perlu menjadi orang yang spirit led. Dipimpin oleh Roh Kudus.
Saudara ya, kalau saudara belum dipimpin oleh Roh Kudus, mulailah berani bertanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, engkau berjanji bahwa pada waktu engkau pergi, suatu keuntungan bagiku. Karena engkau janjikan ada satu roh penghibur, penasihat yang ajaib, yang tidak akan pernah meninggalkan aku, Tuhan. Ya, saudara boleh meminta seperti itu, dan saya percaya bahwa apa yang saudara minta kepada Bapamu, Bapamu pasti akan berikan. Yang percaya katakan amin. Ya, Elia kemudian langsung melihat kepada mata janda itu, saudara ya, dan kemudian dia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Ya, ini belum kenal loh, saudara. Ya, coba ini, ya, ambil air dalam kendi. Kemudian Elia minum, aku minum. Udah ya, setelah minum 11. Setelah itu kayaknya ngelunjak orang ini, saudara. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saya nggak tahu ini merek apa, saudara ya. Mungkin ada yang roti gambar anak kecil, mungkin ada yang gambar bintang film, mungkin yang ada flossnya, saudara ya. Mungkin Elia udah lapar karena sebelumnya dia cuma makan hamburger yang dikirim oleh burung gagak. Saudara, can you imagine that? Ya, mungkin burung gagak itu ngambil di sampah di fast food mana juga nggak tahu kan? Can you imagine that? Ya, jadi si Elia itu udah memikirkan bahwa dia akan makan roti yang enak banget nih. Tetapi ayat 12 perempuan itu menjawab, demi Tuhan ya yang hidup, sesungguhnya nggak ada padaku roti sedikit pun kecuali segenggam tepung. Ya, mungkin perempuan ini udah batin nih, orang nggak tahu berterima kasih, kenal juga enggak, keluarga juga enggak, mintanya sembarangan. Padahal saudara dikatakan kami lagi memulung ranting-ranting ini supaya nanti tepung yang tinggal sedikit aku akan olah, aku akan buat makanan ringan, kemudian aku dan anakku akan makan itu, kemudian kami akan mati, katanya saudara. Wow, ini tragic banget. Saudara, kalau saya nggak tahu dengan saudara, kalau saya jadi Elia, saya akan langsung down banget. Saudara ya, nanggap nggak ya? Langsung kan down banget. Tetapi ini respon daripada Elia luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Elia adalah seseorang yang punya iman yang sangat dahsyat banget. Saudara, benar-benar spirit led. Di ayat 13 Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Saudara ketik, jangan takut. Saudara ngomong sama dirimu sendiri, saudara tepuk dadamu. Hei, namamu sebutin saudara. Hei Daniel, jangan takut. Mungkin kalau saudara namamu Bogi, ketik hei Bogi, jangan takut. Kalau saudara namamu Debbie, hei Debbie, jangan takut gitu. Hei Indah, jangan takut. Saudara bisa ketik jangan takut gitu ya. Dan kemudian Elia berkata seperti itu, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dari bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawa kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Saudara, long story short, saudara tadi kita udah baca supaya nggak kelamaan karena ada beberapa hal yang saya mau khotbahkan, saudara ya. Bagaimana penyertaan daripada Tuhan sampai dengan akhir cerita. Kita akan lihat poin yang pertama, kita lompat, kita masuk slide yang ke-11. Poin yang pertama, mari kita lihat. Tuhan mengizinkan masa-masa sukar terjadi pada kehidupan manusia, bahkan untuk menimpa anak-anaknya sekalipun. Haleluya saudara ya. As hard as it is to understand or to accept, how is it possible that the loving God is willing or allowing problems to take place in my life? Aku kan anak Tuhan. Aku kan udah berikan hidupku segala sesuatunya bagi dia. You know what happened saudara? Di siang hari pada waktu ada panas saudara ya. Panas itu juga diberikan bagi orang percaya dan tidak percaya, ya. Kalau ada hujan juga hal yang sama, kalau ada pandemik juga sama, saudara, ya. Jadi Tuhan mengizinkan, katakan Tuhan mengizinkan. Jadi Tuhan mengizinkan, poin yang pertama ini berbicara bahwa hari ini pada waktu terjadi ketidakpastian, apa yang saya katakan adalah Tuhan tidak lepas kendali. Ya, kita mesti tahu nih, Tuhan itu memanage universe, jagat raya, bukan cuman manage rumah tangga saudara ya saja. Kita nih dalam rumah tangga saya, saudara istri saya saya udah beberapa kali ceritakan ya, harus ngajarin anak saya homeschool, kemudian harus masak, kemudian harus kadang-kadang harus masih counsel orang. Saudara kami harus, kalau saya sih terus terang nggak terlalu karena saya jadi kepala sekolah gitu saudara ya. Jadi bebannya lebih ringan gitu. Ya, yang penting kalau misalnya pagi masih bisa baca Alkitab, masih bisa olahraga, masih lumayan lah ya. Puji Tuhan saudara. Harus mempersiapkan khotbah gitu saudara. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang seringkali terjadi. Dan ngurus rumah tangga yang satu aja di rumah itu kepala udah pening. Betul nggak saudara? Tetapi saudara bisa bayangkan bagaimana kalau ngurus the whole nation kayak Pak Jokowi.
Tuhan bukan cuma ngurus satu negara, bukan cuma ngurus satu dunia, tetapi Tuhan mengurus semua konstelasi daripada bintang-bintang di langit. Wow, amazing saudara. Tuhan tidak pernah lepas kendali atas apa yang terjadi. Tuhan tetap memelihara kita. Katakan Tuhan tetap memelihara saya. Bahkan ada satu ayat dalam firman Tuhan dikatakan bahwa rambut di kepala saya yang sudah semakin botak di belakang ini saudara. Itu Tuhan tahu jumlahnya. Dan bahkan tidak akan Tuhan izinkan rontok satu buah pun. Kalau semakin tipis rambut kita semakin berharga. Saudara, setiap lembar rambut itu. Tetapi setiap untai atau lembar rambut yang akan rontok itu tidak akan rontok kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi siapakah kita akan terus hidup di dalam kekhawatiran? Saya bisa ngomong gini nih, tetapi di dalam kehidupan saya sebagai manusia ada juga loh rasa khawatir. Tetapi makanya as I preach to you, I'm preaching to myself. Saudara, firman Tuhan adalah pedang bermata dua yang akan menembus tulang dan bahkan sampai sumsum untuk mengetahui tujuan dan niat daripada kehidupan setiap orang, saudara. Firman Tuhan berkata, Dia akan tetap memelihara kita. Ayo, kita ambil langkah iman, saudara. Katakan, ketikan bahwa Tuhan pasti akan pelihara saya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara, poin yang kedua berbicara bahwa masa sukar akan mengekspos jati diri dan values atau nilai yang terkandung pada kehidupan kita. Saudara ya, jadi saya tidak tahu values apa yang selama ini saudara sudah punya atau nilai-nilai kehidupan atau nilai luhur apakah saudara ya. Atau apakah saudara percaya selama ini saudara adalah anak Tuhan atau tidak. Saudara atau saudara hanya percaya bahwa saudara cuma numpang di rumah Tuhan. Saya nggak tahu. Tetapi hari-hari ini sekali lagi kesukaran-kesukaran ini akan mengekspos jati diri dan values yang terkandung dalam kehidupan saudara. Ya, apakah saudara adalah orang yang egois? Ini akan pasti terekspos. Apakah saudara akan adalah seorang yang generous banget? Akan terekspos. Apakah saudara adalah orang yang benar-benar bergantung kepada firman Tuhan? As you said, you are. Ini akan terekspos. Atau saudara cuma selama ini adalah orang yang menjadi Kristen-Kristenan. Saudara tahu apa itu Kristen-Kristenan? Ada yang tahu nggak? Di sini ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Tahu mobil-mobilan nggak? Tahu ya? Mobil-mobilan tahu kan? Mobil-mobilan itu artinya mobil mainan gak beneran. Berarti Kristen-Kristenan berarti bukan Kristen beneran. Yang cuman kerjanya masuk keluar gereja saudara. Karena it feels good to be in some churches. Saudara apalagi yang gerejanya luar biasa. Bagus saudara, musiknya enak saudara. Ya, dan ternyata selama ini saudara hanya bersembunyi di balik sebuah kebaktian gereja-gereja yang luar biasa itu saudara. Tetapi sekarang akan terekspos saudara ya. Tetapi dengar baik-baik, ada kabar bahagia, katakan ada kabar bahagia. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita walaupun kita dulu masih hidup sebagai pendosa. Saya tidak tahu, saya tidak mau judge siapapun juga, saudara ya. I'm not a judge, saudara ya. Kalaupun saudara adalah Kristen-Kristenan, ataupun saudara penuh dengan kekhawatiran, saudara penuh dengan ketakutan, saudara perlu dengan ketidakpastian akan masa depanmu. Saya katakan bahwa apapun kondisi saudara, ya saya yakinkan bahwa ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa Dia tetap mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ketikan saudara bahwa apapun yang terjadi pada hidupku, Tuhan tetap mengasihi aku. Ya, jadi sebaliknya dong saudara. If now we understand bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, apapun dalam kondisi kehidupan kita, berarti yuk mau nggak saudara bangun ulang kehidupanmu. Saudara tadi istri saya hampir tiap hari mengatakan when is the end of this? Saya akan bilang I don't know dear, gitu ya. Tetapi now what we are going to do, we are going to build from ashes. Kita akan membangun dari rubble atau dari reruntuhan apapun juga. Saudara, kalau sebelum adanya musim pandemik ini, saudara tidak yakin dengan iman saudara. One thing for sure, kerajaan surga itu tidak dapat digoncangkan. Kerajaan apapun juga, pemerintahan apapun juga, di muka bumi ini sedang diguncang habis-habisan. Cuman satu yang gak bisa diguncang, yaitu kerajaan surga. Saudara mau gak? Kalau gitu,
Saudara udah terlanjur bersama dengan saya. Kita ada di tengah-tengah daripada kesusahan ini. Saudara udah kepalang basah. Mandi aja sekalian. Saudara celupin kepala saudara ya. Jadi jangan nanggung-nanggung. Kalau Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memilih untuk mati dan mengasihi kita. Selagi saya dan saudara adalah seorang pendosa. Mau nggak bahwa kita belajar untuk tetap mengasihi dia. Walaupun kondisi kita tidak baik. Kalau misalnya kita berani mengambil keputusan bahwa kerja nggak kerja, makan nggak makan, bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin nggak ada orang yang impress, mungkin ada orang yang akan nyinyir kepada saudara, ya. Tetapi satu hal, surga itu tersenyum melihat saudara. Poin yang ketiga, Tuhan dapat memelihara kita dengan cara yang tidak lazim, ketikan tidak lazim, saudara ya. Dari pembelajaran kehidupan apa yang sekelumit sejarah yang terjadi pada kehidupan Elia, saudara. Bukankah menurut saudara pertolongan Tuhan gak lazim? Ya, saudara perlu mujizat. Siapa yang perlu mujizat? Yang perlu mujizat katakan, gua perlu mujizat. Saudara, gua juga, saudara ya. Jadi kalau pertolongan yang lazim itu manusiawi. Kalau pertolongan yang lazim itu rasional. Hari-hari ini nothing is rasional. Enggak ada satupun yang rasional. Makanya saudara, Tuhan dapat memelihara kita dengan cara yang tidak lazim. Tuhan memelihara Elia, saudara. Tadi ada 2 kali pertolongan Tuhan kepada Elia dalam satu kelumit cerita itu, saudara. Yang pertama Tuhan pakai burung gagak. Yang kedua, ini fokus kita. Bahwa Tuhan memberikan Elia makan melalui seorang janda yang miskin. Selama musim kekeringan. I suppose it was 3.5 years. Saudara bayangkan loh ya, bayangkan banget. Nah saudara, ini ada sesuatu yang menarik banget. Katakan Sarfat. Kita lihat slide berikutnya, pelan-pelan ya. Sarfat, kita keluarkan. Sarfat ini kalau kita lihat ini bahasa Yahudinya saudara ya. Saudara kata-kata Sarfat ini dibaca Sarefat. Ya, di dalam bahasa Inggris lebih akurat mestinya ya. Tetapi ternyata this is very interesting. Kata Sarfat ini berarti adalah refining atau pemurnian. Ya, jadi saudara, ini yang terjadi. Inilah musim di mana Tuhan sedang memurnikan segala hal. Katakan wow. Saya juga nggak tahu saudara sebelumnya arti Sarfat itu apa. Saudara, Tuhan cuma taruh dalam hati saya, lakukan project Sarfat. Dan saya pelajari itu saudara ya. Saya mau kasih, asalnya itu saya mau kasih judul janda Sarfat. Kan gak enak banget gitu kayaknya saudara. Judul khotbah kok janda. Gak enak, kayaknya udah deh dirubah dikit gitu ya. Supaya lebih milenial dikit gitu saudara ya. Daripada janda gitu kan nanti kayaknya mengundang orang-orang yang salah kaprah untuk ngikut. Tapi mungkin that will be probably more productive kali ya. Jadi tapi daripada itu saya tulis project Sarfat saudara. Ya jadi ternyata arti kata Sarfat itu adalah refining. Di mana Tuhan sedang memurnikan. Saya nggak tahu dengan saudara, yang pasti Tuhan sedang memurnikan intention hati saya kembali. Ya saya ngaku nih saudara, kadang-kadang sebagai manusia. Kemarin pada waktu di Goodness Program di dalam khotbah saya, kalau saudara ngikutin, ya saudara bisa cek di Facebook atau di YouTube nanti. Saudara, di akhir 2019 sebagai seorang pemimpin dari suatu lembaga dan gereja, saya tentunya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih yang harus kita lakukan di tahun 2020? Apa temanya Tuhan? Ya, saya menunggu, berdoa, menanti ada satu kata yang tiba-tiba nongol. Saudara ya, favor. Wah keren banget Tuhan, favor. Di tahun 2019 pelayanan saya, saudara puji Tuhan bisa membantu merenovasi 20 gereja. Itu rekor saudara. Bisa menyekolahkan 647 murid seluruh Indonesia, itu rekor. Bisa mengkuliahkan 11 mahasiswa full scholarship, itu rekor saudara. Dan saya kira wow amazing Lord, 2020 berarti kita akan double whatever the number. Gitu ya. Ini akan the glorious moment yang akan kita punya. Makanya oh Tuhan you are right. Makanya Tuhan kasih tema buat kami, the year of the Lord's favor. Wah keren banget. Saudara, tetapi ternyata secara manusiawi apakah saya kecewa? Saya tidak kecewa. Tetapi saya belajar untuk dimurnikan. Saudara, jujur bicara. Apakah saya takut? Yes. Apakah ada banyak ketidakpastian? Yes. Tetapi apakah saya kecewa? Tidak.
Kalau saya sudah pernah berkata berkali-kali kepada istri saya dan kepada banyak orang, if everything strips away, berarti itu adalah kegagalan Tuhan, bukan kegagalan saya. Mungkin saudara nggak setuju dengan saya, saudara boleh ketikkan itu. Tetapi kalau saya berhasil, saya tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saya gagal, berarti ini adalah kegagalan yang melibatkan Tuhan juga. Mari kita lihat, saudara, apa kata firman Tuhan tentang being refined, saudara. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan 7. Baca bersama-sama, saudara. Ini lebih dalam lagi, saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang lagi berduka cita nih dengan berbagai-bagai pencobaan? Ada enggak? Ya, kita semua kayaknya nih saudara ya. Tetapi firman Tuhan ngomong apa saudara? Bergembiralah. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan extremely joyfully. Jadi lompat-lompat gitu loh saudara. Ayat 7 kita lihat. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, saudara. Jadi pada waktu Elia dibawa oleh Tuhan ke Sarfat, rupanya Tuhan sedang memurnikan hatinya Elia nih. Guess what happened? Karena tidak lama lagi Tuhan akan pakai Elia untuk melakukan pertempuran yang sangat besar. Melawan 450 Nabi Baal. Saudara masih ingat cerita itu enggak? Ya, ini bukan konteks dalam khotbah saya. Tetapi ini adalah salah satu bagian yang monumental di dalam sejarah kehidupan Elia. Karena di depan sana ada pertempuran yang sangat besar. Saudara, as much as sebagai manusia, saudara tidak tahu dan saya juga tidak tahu kapan akhir daripada permasalahan ini. Tetapi ini ada satu yang juga menarik. Tadi pagi saya membaca satu quote saudara. Yang mengatakan gini. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, para nelayan, ya waktu mereka masih menjadi nelayan. When they were fishermen and they caught nothing, they fixed their nets. Keren banget saudara. Dan kemudian pertanyaan di bawahnya, are you fixing your nets right now? Apakah engkau sedang mempersiapkan jala-jalamu pada saat ini? Kalau saudara dan saya cuma sibuk untuk menangis, ketakutan, tidak pasti saudara. Yang mana itu sudah menjadi makanan bagian daripada keseharian kita pada saat ini. Dan tetapi engkau tidak mau improve yourself. Tidak mau membangun ulang kehidupan saudara. Tidak mau mempersiapkan persepsi saudara untuk selaras dalam kerajaan surga. You are going to miss a big thing. Kalau saudara tidak mau miss satu kegerakan Tuhan yang sangat besar, maka saudara mulai sekarang persiapkan diri saudara karena Tuhan rupanya sedang memurnikan hati saudara. Siapapun engkau. Karena Tuhan sedang memurnikan hati saya. Mungkin Tuhan sedang memurnikan pernikahanmu. Mungkin Tuhan sedang memurnikan investasi saudara. Mungkin Tuhan sedang memurnikan gereja saudara atau gereja kita as a whole, as tubuh Kristus. Saya juga tidak tahu, mungkin ini yang menjadi agenda Tuhan pada saat ini saudara ya. Tetapi yang firman Tuhan katakan pemurnian ini tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Saudara, selama ini kita ngomong di gereja, kita percaya, haleluya, haleluya. Yang penting sekarang jangan halelupa. Amin saudara ya. Jadi ini yang mesti kita lakukan. Jadi next. Sebenarnya Tuhan itu sedang memelihara siapa sih pada waktu itu? Apakah cuma Elia saudara yang Tuhan pelihara? Ayo coba kita pikir. Trivia, quiz. Apakah sebenarnya Tuhan sedang cuma memelihara Elia atau ada orang lagi yang lagi Tuhan pelihara? Ini yang terjadi. Sebenarnya Tuhan sedang pelihara ada Elia dan juga ada janda miskin itu. Ya, ada dua pihak nih yang Tuhan pelihara. Dengan cara yang sangat tidak lazim. Don't you think? Ya, saudara ya. Ini sesuatu yang aneh banget, saudara ya. Jadi sebenarnya pada waktu seorang janda itu yang sama sekali tidak mengerti. Saya tidak tahu nih saudara. Mungkin pada waktu itu dia belum menjadi jemaat sebuah gereja. Mungkin dia belum mengikuti pemuritan. Mungkin belum dibaptis. Bahkan tiba-tiba nongol seorang nabi. Tuhan yang nabi senior kaliber gede ini. Jenderalnya Tuhan saudara. Dan tetapi kemudian saya nggak tahu. How in the world janda miskin ini tiba-tiba kok taat gitu loh.
Ya, saudara, hari-hari ini kalau saudara lagi membangun hubungan dengan Tuhan, ini yang dapat kita pelajari. Sama seperti seorang janda, ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kerajaan surga adalah milik orang-orang yang hatinya seperti anak-anak kecil. Kemungkinan kalau kita gambarkan juga banyak orang-orang miskin di dalam firman Tuhan. Mereka terlebih dahulu menerima jamahan Tuhan. Ada amin saudara. Ya. Mereka yang kaum papa, kaum yang dilupakan, the neglected one, the forgotten one. Mereka yang terlebih dahulu itu benar-benar mereka yang selama itu ditolak oleh masyarakat, kaum pelacur, pemungut cukai, saudara, orang pemabuk, saudara ya. Siapapun mereka yang biasanya mereka ditolak oleh masyarakat, tetapi mereka rupanya adalah orang-orang yang punya akses pertama kali terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Jadi ini yang terjadi. Jadi selagi janda itu melakukan ketaatan di dalam ketidakpengertiannya. Ya, ada banyak hal yang tidak mungkin kita bisa mengerti pada saat ini. I don't know who you are. Mungkin saudara lagi pertama kali menyaksikan kebaktian online kami. Saudara, mungkin saudara tidak tahu apa sih Kristen itu. Saudara mungkin nggak tahu apa sih itu baptis itu. Saudara mungkin nggak tahu siapa sih, who in the world is Elia, who in the world is Janda Sarfat. Saudara, it doesn't matter. Karena orang model seperti saudara itu menarik hati Tuhan. Ada amin nggak? Jadi selagi Tuhan itu bekerja dalam kehidupan Elia, Janda Sarfat ini cuma taat saja. Katakan cuma taat, saudara bisa ketik taat saja. Sehingga pada waktu janda ini taat, saudara, secara manusiawi janda ini bisa marah, bisa berontak. Tetapi dia tidak lakukan itu. And what happened saudara, waktu itulah Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada janda itu. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat poin yang keempat saudara. Dampaknya apa? Dampak yang pertama, rencana Tuhan digenapi. Amin saudara ya, rencana Tuhan digenapi. Tadi pagi saya selagi membaca Alkitab saya saudara. Saya lagi membaca di dalam perjalanan orang Israel. Saya membaca lagi di dalam kitab Yosua pada waktu Yosua membagikan tanah warisan kepada semua daripada yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan ada satu ayat yang saya highlight, ini menarik banget. Saya lupa di Yosua pasal berapa. Tetapi di sana dikatakan semua janji Tuhan yang berhubungan dengan kebaikannya tidak ada satupun yang terlewatkan. Saya wow, amazing banget. Jadi ini yang terjadi, dampak yang pertama, semua rencana Tuhan digenapi. Dengar baik-baik, apapun nubuatan, apapun janji, apapun rema yang sebelum musim pandemik itu sudah saudara terima, guess what happened? Ini masih berlaku. Katakan amin, katakan janji Tuhan untuk saya masih hidup. Amin saudara, mungkin perekonomian mati, tetapi janji dan kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah mati. Saudara, ada satu ayat yang sekarang Tuhan lagi ingatkan saya. Dikatakan bahwa at the end of all things there is faith, hope and love. And at the end of all things, love ini gak akan pernah berakhir. Karena kasih daripada Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Firman-Nya bisa lenyap, bahasa roh bisa lenyap, karunia-karunia bisa lenyap, tetapi kasih Kristus terhadap saudara dan kepada saya tidak akan pernah bisa lenyap. Yang percaya katakan amin. Ketika Tuhan Yesus jatuh cinta dan dia cinta mati buat saya, yang percaya katakan amin saudara, haleluya. Nah kemudian saudara, ini yang terjadi di dalam bagian daripada penggenapan rencana Tuhan. Take a look at it. Janda itu, ketikan janda itu menerima double favor. If that was really true that God said 2020 is the year of the Lord's favor, then ini akan terjadi kepada kehidupan kami, kehidupan kita. Akan ada double favor. Katakan double favor. Double favor dari Tuhan. Saudara tahu double favornya apa? Yang pertama, 3 tahun 6 bulan janda ini tepung yang tinggal segenggam nggak habis loh saudara. Minyak yang tinggal beberapa tetes nggak habis loh saudara. I don't know how. Makanya saya katakan nggak lazim gitu, ya nggak biasa saudara. Dan saya katakan dari 2 minggu 3 minggu sebelumnya bahwa akan ada cerita-cerita yang nggak pernah kita dengar sebelumnya, bahwa bagaimana mungkin beras di rumah kok nggak habis. Saudara, kita nggak bisa doakan itu. It's just not luck, saudara. Tapi favor.
Ya, not luck, but favor. Nah, saya nggak tahu siapa yang akan Tuhan pilih untuk kedapatan berkat seperti itu, saudara ya. Tetapi there will be one or two or maybe not many, maybe 5, maybe 10. Saudara, yang akan ada kesaksian di sini dan di sana, tiba-tiba saudara beras nggak habis. Tiba-tiba cerealnya nggak habis gitu loh saudara. Setiap pagi dia kasih makan anaknya dengan cereal itu. Dan nggak pernah habis. Dan guess what happened? Selama itu terjadi, si janda ini nggak pernah pikir kok nggak habis, nggak pernah saudara. Tiba-tiba pada waktunya sudah habis, dia baru ingat loh kok bisa nggak habis ya. Dan minyaknya nggak habis, ini favor pertama. Favor yang kedua. Mungkin beberapa daripada saudara udah exciting banget, wah nanti gua terima mobil baru nih dan yang lain-lain. Enggak saudara, it's not about a car. It's more than that. Di akhir saudara, bukan terakhir ya, di tengah-tengah daripada kejadian itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak daripada janda itu mati. Wow. Saudara, janda ini marah banget dengan Elia. Kenapa kamu datang ke rumahku? Apakah kamu datang untuk memberikan malapetaka ini kepadaku? Padahal dia udah ngomong sebelumnya kan, aku dan anakku akan mati. Saudara, Elia jadi gak enak banget gitu saudara ya. Tuhan gimana nih Tuhan? Elia langsung nangis kepada Tuhan. Tuhan gimana, tolong dong Tuhan, balikin nyawa anak itu. Elia langsung bersyafaat daripada janda dan anak laki-laki daripada janda itu. Elia mendoakan anak itu. Saudara, ini gak lazim banget, katakan gak lazim. Ketik saudara, gak lazim. Anak itu bangkit daripada kematian. Saudara, ini gak lazim banget. Saudara, kalau ada orang yang gak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, you better start learning to believe it. Kalau ada orang yang masih nggak percaya bahwa ada orang yang Tuhan tentukan untuk bisa lihat surga, you better believe it. Saya nggak berkata orang yang naik turun surga nggak saudara, kita nggak nganut aliran itu, ya kita nggak nganut aliran itu. Tetapi saya percaya kalau Tuhan berkehendak, tadi pagi saya cari ayatnya saudara, dan Rasul Paulus mengatakan di dalam tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu. Rasul Paulus pernah mendapatkan pengalaman dibawa ke surga, tapi cuma sekali, nggak naik turun. Enggak Senin di surga, Kamis di neraka enggak. Saudara, ini bukan aliran kita, maaf nih. Itu toko sebelah saudara. Haleluya. Jadi janda ini menerima double favor. Haleluya. Jadi ini yang mesti kita percayai bahwa Tuhan bisa membuat satu kejadian yang tidak lazim. Saya tidak tahu ketidaklasiman apa yang akan menimpa kehidupan saudara. Yang menimpa itu kan kayaknya jelek banget ya. Tetapi ini kayak durian runtuh gitu loh. Saudara ya, I don't know what it is because I'm not God. You better start building your faith upon the Lord. Mujizat kreatif penyediaan Tuhan akan terjadi. Anaknya mati dibangkitkan oleh Tuhan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara diberkati gak? Ada amin. Kita lihat yang kelima nih, dampaknya. Sekarang mari kita lihat apa aplikasinya yang dapat kita bawa untuk kehidupan kita pada zaman ini. Saudara ya. Yang pertama, dampak COVID-19 ini nyata. Betul gak saudara? Semua orang kena, tadi udah panjang lebar saya udah ngomongin, saya bukan dokter, saudara, saya nggak ngerti kapan kurvanya akan menjadi flat dan turun, I don't know saudara ya. Tetapi dampak ini nyata. Dan beberapa orang-orang dari negara-negara yang pintar, saudara mengatakan ini mungkin nggak secepat yang akan kita bayangkan loh. Saya nggak nakut-nakutin saudara, tetapi para expert udah mulai mengatakan, hey siap-siap, minimal kita nggak mungkin bisa mudik waktu lebaran. Saudara ya, karena sekarang keluar dari Jabodetabek jalan udah diblokir. Saudara, ini yang saya baca. Saudara nggak bisa keluar dari Jakarta, saudara nggak bisa masuk ke kota Jakarta, saudara kecuali terbang. Ya, nah tanpa ada yang tahu kapan hal ini selesai. Saudara, nah sekarang waktunya untuk kita berserah total kepada Tuhan. Saudara, musim kering sedang terjadi. Dan ini real as it can be. This is real. Kalau saudara masih kira bahwa ini masih bermimpi, bahkan minggu lalu saya masih berkata kalau misalnya bisa kita bangun, dan saya berharap pada waktu saya bangun masih ternyata tanggal 31 Desember 2019 saudara ya. Puji Tuhan, waktu itu saya lagi ada di satu kota berlibur dengan keluarga saya saudara ya. Saya berharap bahwa ternyata ini masih mimpi buruk yang begitu panjang dan tiba-tiba bangun saudara ya. Tetapi ternyata kita nggak dalam mimpi buruk, this is reality baby gitu ya saudara ya. Jadi ini yang terjadi, mau nggak mau poin yang kedua, Tuhan mau pelihara kita. Jadi kalau segala sesuatu sudah tidak berhasil,
sekarang waktunya kita angkat tangan. Katakan waktunya saya angkat tangan. Karena pada waktu saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan setiap kali bagaimana Tuhan turun tangan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak lazim. Saudara siap untuk menerima ketidaklaziman? Kalau saudara siap menerima ketidaklaziman, you better start learning how to give up. Saudara ya, belajarlah untuk menyerah. Bukan menyerah kepada kondisi kehidupan dan kemudian bunuh diri, enggak. Tetapi menyerah total kepada Tuhan sehingga ketidaklaziman akan terjadi. Minta Tuhan hikmat. Saya ajak saudara untuk mulai minta Tuhan hikmat. Dan pernyataan-pernyataan apa yang Tuhan mau saudara tangkap, rema secara pribadi. Saudara ya, di luar sana ada banyak orang yang kesusahan. Ada banyak orang yang udah kehilangan pekerjaan. Ada orang yang udah gak bisa makan saudara ya. Dan ini very very real. Nanti saya akan tunjukkan satu video saudara. Tapi saya mau cerita dulu ya. Mari kita mau terlibat dalam kegerakan-kegerakan untuk membantu orang lain. Mau nggak saudara? Ya, kalau janda Sarfat itu yang sangat miskin, saya nggak tahu dengan saudara. Saya berharap saudara tidak lebih susah daripada kehidupan si janda ini. Ya, tetapi tadi sebelum saya berangkat ke sini ada seorang teman lama yang tiba-tiba WhatsApp saya. Saya kira dia punya pekerjaan yang sangat baik, salah satu guru di sekolah internasional. Ternyata udah 2 bulan nggak dapat gaji saudara. Dan dia berkata, can you help me? Any amount? Because I cannot eat with my family. Ini real, saudara. Ini real. Jadi saudara, mau nggak saudara terlibat dalam satu proyek yang Tuhan taruh dalam hati kami, bernama Proyek Sarfat. Saudara, di dalam Proyek Sarfat ini kami mempunyai beban bahwa ternyata ada banyak orang yang nggak bisa keluar rumah. 1 minggu yang lalu hari Jumat, saya bawa 2 tim saudara untuk membagikan bantuan ke 6 titik di daerah Jakarta dan juga Bekasi. Saudara, pada waktu kami berjumpa tatap muka dengan mereka, apakah saya khawatir? Saya khawatir. Besoknya saya nggak bisa tidur, kepala saya pening saudara. Dan saya takut kalau saya jangan-jangan saya sakit saudara. Tetapi pada waktu saya berjumpa dengan mereka, saya melihat bagaimana mereka bukan cuma berkeluh kesah. Saudara ya, pahami dulu. Mereka bukan cuma berkeluh kesah. Saya rewind sedikit. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu, saya ke daerah Palu. Saudara masih ingatkan di tahun 2018, Palu kena tsunami, kena gempa bumi, likuifaksi, saudara ya. Saya waktu itu sempat ke satu perkampungan yang bernama Petobo, kalau saudara ingat ya. Nah di sana kalau waktu saya mendengarkan cerita, jadi rupanya orang-orang yang ada di daerah pengungsian itu bukan semuanya orang miskin. Tetapi tiba-tiba mereka dimiskinkan oleh kondisi. Ada orang-orang yang kehilangan bukan cuma pekerjaan. Tetapi waktu saya di Petobo, saya berjumpa dengan orang-orang yang tiba-tiba dalam satu malam kehilangan 9 anggota keluarganya saudara. 9. Saudara, saya nggak bisa samakan masalah gempa bumi, likuifaksi, ataupun tsunami dengan apa yang terjadi dengan COVID ini. Tapi sekarang ini, yang saya bisa samakan adalah yang perlu bantuan tidak melulu orang-orang yang di bawah garis kemiskinan loh. Enggak saudara. Saudara bisa bayangkan itu, tapi apalagi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Mereka from hand to mouth. Mereka dapat 10.000 langsung beli makanan, dapat 50.000 dapat beli makanan saudara. Dan mereka nggak bisa keluar. Ini yang menjadi beban kami saudara. Bahkan ada gereja-gereja. Nah kalau gereja-gereja saudara mungkin banyak yang saya nggak tahu, banyak orang mengatakan bahwa gereja menyalahgunakan otoritas Tuhan. Saudara misalnya, saya nggak bisa larang ada orang untuk mengatakan itu. Saudara ya ada gereja-gereja yang sangat kaya, kita nggak punya hak untuk menghakimi mereka. Saudara tetapi di luar sana ada begitu banyak gereja-gereja yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini yang saya mau ajak saudara. Mau nggak saudara untuk menjadi berkat buat mereka? Mereka nggak bisa kebaktian sama seperti kami nggak bisa kebaktian, saudara. Udah memasuki bulan kedua sekarang ini. Jemaat mereka nggak bisa kebaktian. Jemaat mereka nggak bisa bekerja. Jemaat mereka nggak bisa bercocok tanam. Jemaat mereka nggak bisa memulung. Jemaat mereka nggak bisa mengkais sampah. Jemaat mereka nggak bisa jualan di pasar. Jemaat mereka nggak bisa lagi, ada beberapa yang mungkin masih bisa Gojek online, saudara. Tapi mereka udah nggak bisa jadi petani, saudara. So what are they going to do? Saudara, satu-satunya cara adalah mereka minta tolong. Nah inilah this is what Project Sarfat is all about.
Makanya saudara, saya mau mengetuk hati setiap daripada saudara. Di handphone saya tertera ada 233 orang yang lagi nonton selagi saya berkhotbah ini. Saya tidak kenal siapapun saudara. Tetapi kalau saudara berdoa dan menerima pernyataan Tuhan bahwa saudara perlu bergerak untuk melakukan sesuatu, saudara bisa dipakai oleh Tuhan seperti bagaimana Tuhan memakai janda Sarfat ini untuk memberkati seorang nabi yang bernama Elia, saudara. Saya nggak bisa paksakan untuk saudara untuk menabur ataupun tidak menabur. Saudara punya hak untuk melakukan itu. Tetapi pada waktu kita, makanya tadi saya katakan, mari kita minta pernyataan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan pernyataan, melalui mungkin rasa iba atau gerakan saudara, mari kita bergerak bersama-sama. Mari kita lihat satu video, klip singkat, apa yang kami lakukan di dalam Project Sarfat ini. Multimedia siap? Haleluya. Mari kita saksikan cuplikan pendek yang satu ini. Sejumlah yang Anda berikan menjadi sebanyak yang mereka perlukan. Puji Tuhan, pada 18 April 2020, Anugerah Ministries sudah memulai Project Sarfat gelombang pertama. Pendistribusian dilakukan melalui gereja-gereja di 6 titik Jakarta dan Bekasi. Total 125 kakak telah mendapat bantuan paket berupa beras 5 kg, 5 kaleng sarden 450 gram, 1 kardus mie instan, 1 liter minyak goreng, serta 1 dus susu bubuk 900 gram. Mereka yang menerima bantuan adalah keluarga yang terkena dampak dari COVID-19. Beberapa sudah dirumahkan, bahkan di PHK dari tempat kerja mereka. Selama pembagian, kami juga melakukan physical distancing, menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan plastik. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dan partisipasinya dalam Project Sarfat ini. Tuhan memberkati setiap taburan dan kepedulian Anda kepada saudara-saudara kita. Anda pun masih dapat ikut membantu mereka menyambung kehidupan. Masih ada 875 kakak yang menjadi goal kami. Mari bersama-sama menjadi berkat bersama Anugerah Ministries melalui Project Sarfat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak untuk bantuan sembako yang telah diberikan oleh Anugerah Ministries kepada jemaat yang ada di Tambun Tol Timur ini. Kami sangat bersyukur di mana kami tidak bisa berbuat apa-apa, namun melalui Anugerah Ministries sangat-sangat amat terbantu jemaat-jemaat yang ada di sini karena terdampak COVID-19 dan mereka banyak yang tidak bekerja lagi. Mereka yang banyakkan adalah di sini adalah tukang ojek, tukang tambal, dan juga orang-orang yang baru yang tadinya kerja dari security jadi dirumahkan pun tanpa ada gaji sepeser pun. Dengan adanya bantuan ini kami sangat bersyukur. Biarlah dengan ini keluarga kami penuh sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih buat semua donatur yang sudah memperhatikan jemaat-jemaat di sini, terutama buat anak-anak kami. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati selalu. Haleluya, kemuliaan saja bagi Tuhan saudara. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak daripada mengetuk hati saudara. Kalau ada di antara jemaat online yang budiman, kalau Anda tahu bahwa firman Tuhan pada malam ini berbicara kepada Anda, dan selagi Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada suara daripada hati ataupun Roh Kudus lagi menggedor hati Anda. Yuk bersama-sama, kita nggak mau belajar untuk menjadi orang yang egois. Saudara, kalau kita berkata, Pastor Daniel, bukankah saat ini lagi krisis moneter? What crisis, saudara?
Saudara tahu nggak kenapa bisa terjadi krisis? Sebenarnya krisis itu apakah ada atau nggak ada? Saudara, krisis itu memang ada dan krisisnya terjadi karena roda perekonomian lagi mandek, lagi berhenti berputar. Makanya saudara, kita perlu menjadi orang yang cermat untuk tentunya tidak sembarangan kita mengeluarkan uang, membelanjakan uang saudara. Tetapi sedikit daripada apa yang kita bisa lakukan untuk kita memberikan donasi, saudara, pada waktu nanti. Saudara, minggu lalu cara kami membelinya seperti ini. Kami kontak daripada poin-poin daripada gereja-gereja yang selama ini sudah tergabung dalam network kami. Dan kemudian mereka katakan, nanti bagaimana barangnya dikirim saudara. Saya katakan kontak toko-toko terdekat daripada gereja-gereja itu supaya roda perekonomian lokal itu juga akan berjalan. Nah ini yang kami lakukan saudara ya. Jadi selagi nanti Bapak Ibu sekalian saya minta saudara berdoa kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan saudara. Jangan cuman karena saudara diminta nyumbang. Kami nggak minta sumbangan. Saya nggak perlu sumbangan saudara. Tetapi yang diperlukan adalah kita bersama-sama sebagai satu keluarga Kristus. Mari kita bergerak sebagai satu tubuh saudara. Karena ada bagian-bagian daripada tubuh Kristus. Mereka tidak bisa keluar rumah. Mereka menjerit saudara. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan income. Kalaupun daripada apa yang bisa kita lakukan cuman bisa menyumbang atau membantu mungkin hanya bisa terjadi 2 minggu atau 3 minggu daripada sedikit kehidupan mereka. Saya percaya biarlah daripada beberapa orang-orang itu siapa tahu saudara. Who knows daripada mereka itu yang akan menerima pertolongan dan double favor Tuhan yang gak lazim itu. Kalau ada di antara saudara yang malam ini tergerak. Saudara bisa langsung transfer kepada rekening yang ada tertera di layar gadget saudara. Di rekening BCA. Yang tertera saudara 092 303 7788. Saudara bisa nanti berikan tambahan nominal angka 19. Ya, kenapa 19? It's very easy to understand. COVID-19 saudara. Sehingga kami tahu bahwa sumbangan itu akan khusus diberikan untuk COVID-19. Saudara bahkan bisa berikan tambahan berita COVID-19. Nah kami akan olah. Nanti minggu depan kami akan mulai buka saudara ya. Siapa-siapa yang nyumbang dan kemudian sudah didistribusikan kemana aja. Jadi kami untuk tahap kedua tidak saja mencari dan bekerja sama dengan tubuh Kristus yang ada di daerah Jakarta dan Bekasi. Tetapi bahkan sampai ke luar pulau. Ke Kalimantan Barat saudara. Ke Kalimantan Timur. Ke Sumatera Utara. Ke Lampung saudara. Ke Pulau Rote mungkin saudara. Ke daerah Sulawesi Tengah ataupun utara saudara. Mereka yang tidak bisa terjangkau. Dan ingat bahwa krisis ini tidak terjadi cuma di kota Jakarta. Tetapi di seluruh penjuru Nusantara. Saudara mari bersama-sama. Karena berapapun yang saudara berikan ini bisa menjadi berkat untuk orang yang menerimanya. Yang percaya katakan amin. Saya undang tim pemuji untuk kembali. Kita akan menutup kebaktian ini. Haleluya. Mari kita berserah kepada Tuhan saudara. Haleluya. It is an honor, suatu kehormatan untuk setiap Kamis dan setiap minggu kami bisa berdiri di depan kamera dan bertatap muka secara virtual dengan saudara. Karena dengan cara ini firman Tuhan terus dapat dibagikan kepada Anda sehingga nama Bapa di surga itu dipermuliakan. Mari kita